Dekorasi clubhouse memang mewah. Lantai interior semua terbuat dari batu bata kristal khusus yang mengkilap dan mengkilau. Kedua sisi koridor panjang ditutupi dengan lukisan oleh master kuno dan modern di dalam dan luar negeri. Dan keindahan di gaun seksi seragam berdiri di kedua sisi koridor. Melihat semua wanita pedas berjalan masuk, mereka segera menundukkan kepala. "Halo Nona Chai." Namun wanita itu bahkan tidak melihatnya. Dia hanya berjalan menuju kamar pribadi terdalam. Ketika dia sampai di pintu kamar pribadi, dia sepertinya memikirkan Damar, berhenti dan berkata, "Ngomong-ngomong, atur orang-orang ini pergi ke kotak di sebelahku dan tunggu sampai aku menyapa mereka. Lalu perlakukan tamu kita dengan baik." Setelah berbicara, wanita itu berjalan menuju kotak terdalam dengan arogan. "Tuan, silahkan lewat sini." Wanita cantik di sampingnya dengan hormat kepada Damar. Tapi Damar mengabaikannya dan berjalan lurus menuju kotak terdalam. Mendekati pintu, dia menendang pintu hingga terbuka dengan satu tendangan ledakan. Semua orang di dalam kotak terkejut. Hampir seketika pengawal di dalam mengeluarkan pistolnya dan membidik Damar di sini. Damar melirik ke dalam. Kotak ini berukuran lebih dari 200 meter persegi dan sangat mewah. Ada 7 atau 8 pria dan wanita berpakaian rapi duduk di dalamnya. Mereka semua masih muda, memakai jam tangan terkenal dan menggantung kunci berbagai supercar di pinggang mereka. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah anak-anak kaya Puchan. Nah, Nong Hao juga ada di sana. Dia memeluk wanita pedas sebelumnya dengan rokok mulutnya, gelas anggur merah di satu tangan dan senyum di wajahnya. Melihat Damar berani menendang pintu, Nong Hao langsung menyeringit. "Sial, bukankah aku menyuruhmu menunggu di samping? Kamu berani datang ke sini. Siapa yang menyuruhmu menendang pintu?" Wanita biadab itu marah, berdiri menunjuk hidung Damar dan mengutuk, lalu berteriak, "Ayo patahkan kaki yang baru saja ditendang pintu." Ya, pengawal di sebelahnya segera melangkah maju. "Tunggu," Nong Hao berteriak. "Tuan muda Nong Hao, ada apa? Jangan khawatir, orang ini adalah orang yang saya temui di awal kan? Apakah saya tidak melihatnya? Bagaimana dia masuk?" Nong Hao mengguncang gelasnya dan bertanya dengan sebuah senyuman. "Aku membiarkannya masuk." "Oh, kenapa kamu membiarkan dia masuk? Apakah kamu tidak ingin bersenang-senang?" "Bersenang-senang? Maksudmu gadis-gadis pelajar itu?" Nong Hao sepertinya mengerti sesuatu. Matanya melebar meledak terang. "Kalau tidak, siapa itu? Sayang sekali anjing ini tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia berani berlarian seperti ini. Jika itu terjadi, Anda tidak bisa memaafkan saya dengan enteng." Wanita pedas itu berteriak, "Lakukan itu, patahkan kakimu segera, lalu buka pakaianmu dan buang ke jalan. Tangkap aku kembali malam ini dan tenggelam ke dasar sungai." "Baik, Nona." Beberapa pengawal tampaknya sering melakukan ini. Mereka mengambil bangku di sebelah mereka dan menghantamnya langsung ke kaki Damar. Kursi kayu solid menghantam paha Damar, tetapi sebagai gantinya itu adalah suara yang aneh, ledakan. Kemudian seluruh kursi pecah. Adapun Damar, dia masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak. Nong Hao tercengang. Sisanya bahkan lebih heran. "Saya tidak ingin terlalu menonjol, tapi karena Anda memilih untuk melakukannya, maka Anda tidak dapat menyalahkan saya." Setelah berbicara, Damar tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih leher pengawal, menariknya ke atas dengan satu tangan, lalu membanting pengawal lain memukul tubuh ledakan. Kedua pengawal itu bertabrakan, berguling ke tanah, kepala mereka berdarah dan mereka pingsan di tempat. Mata yang tersisa menatap dan mereka buru-buru mundur, tapi Damar sudah menendang dengan keras, ledakan. Perut pengawal itu benar-benar cekung dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia seperti bola menabrak dinding di belakang, memecahkan dinding dan kemudian jatuh ke tanah tanpa suara. "Lian Zianji." Nong Hao matanya dingin dan dia bersenandung. "Sayang sekali, tidak peduli seberapa bagus kamu tidak bisa mengalahkan peluru.
Setelah kata-kata itu selesai, orang lainnya menarik senjata mereka dan membidik Damar. Melihat bahwa Damar masih di bawah begitu banyak senjata, ketakutan dan kebingungan semua orang segera hilang. Tidak peduli seberapa keras tinju itu, bisakah itu lebih keras dari baja? Tidak peduli seberapa cepat Anda, bisakah Anda melangkah peluru? Jika ada senjata, semua orang layak mendapatkannya. Untuk sementara, para wanita biadab itu merasa lega. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya meletakkan telepon dan berbisik, "Tuan Muda Nong, Tuan Chu ada di sini." "Tuan Chu." "Ya Tuhan." Tuan Muda Nong mengundang Tuan Chu, ahli seni bela diri hari ini. Tidak heran, Nong jangan terlalu serius. Sekarang Guru Chu ada di sini. Orang ini kurang perhatian. Orang-orang tertawa. Nong Hao juga menyipitkan matanya, menatap Damar dan berkata, "Nak, kamu sudah selesai. Apakah kamu tahu Chu Tai? Tapi benar-benar pandai dalam hal itu. Tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa membuat beberapa gerakan di depan Chu Tai." "Siapa yang kamu bicarakan, Chu Tai?" Damar bertanya balik. "Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar tentang reputasi Guru Chu." Nong Hao mencibir. "Sepertinya sedikit mengesankan, tetapi tidak mendalam. Tapi saya pikir nama saya harus didengar seperti guntur," kata Damar dengan tenang. "Namamu konyol, bukan siapa-siapa." Semua orang mencemooh. Pada saat ini Chu Tai dan beberapa murid berseragam militer masuk ke dalam kotak dengan cepat. Pemimpin sekte, semua orang terkejut dengan dua kata ini. "Kepala apa? Bagaimana mungkin pemuda ini yang bertanggung jawab?" Wanita tajam itu tercengang. Nong Hao berdiri di tempatnya, lupa menghisap rokok yang dia masukkan ke mulutnya. Di dalam kotak hanya ada suara Guru Chu. Saya melihat Guru Chu menekan kepalanya ke tanah dan berseru dengan penuh semangat dan gugup. "Tuan, murid ini memiliki mata dan tidak mengenal Gunung Tai. Saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya Tuan." Sangat gugup dan ketakutan, semua orang memilikinya perasaan seperti mimpi. Sangat tidak nyata. Nong Hao mengambil napas dalam-dalam, melirik Damar dan berkata, "Tuan Chu, Anda tidak salah. Bagaimana orang ini bisa menjadi kepala sekolah yang begitu muda? Tidak menemukan kematian, berani mempertanyakan kepala kita. Percaya atau tidak, aku menamparmu." Reaksi keras Guru Chu mengejutkan Nong Hao dan yang lainnya, tapi Nong Hao masih memaksakan dirinya untuk tetap tenang dan berkata dengan suara rendah, "Karena Guru Chu mengatakan itu, dia pasti benar. Tuan Chu, saya ingat bahwa Anda berasal dari Liang Xiangmen. Jadi orang pastilah penguasa Liang Xiangmen, Tuan Lin. Saya sangat menyesal saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Itu salah paham, tolong jangan ambil hati." "Kamu salah, saya bukan kepala Liang Xiangmen." Damar menggelengkan kepalanya. "Apa status kepala? Bagaimana Anda bisa menyerah pada Liang Xiangmen kecil saya? Lin Xiangmen, kami tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk kepala." Tuan Chu mendengus dingin. Apa? Semua orang tercengang. "Lalu siapa sebenarnya kamu?" Nong Hao merasa tidak enak badan dan dia bertanya setelah beberapa saat terkejut. "Bukankah aku sudah memberitahumu tentang identitasku, Tuan Muda Nong?" Damar berkata dengan acuh tak acuh. "Katakan kapan tak?" tanya Hong Nong tercengang. Damar tidak berbicara, hanya mengeluarkan telepon dan menguncangnya. Dalam sekejap, Nong Hao tiba-tiba mengerti sesuatu dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dari sakunya, mengobrak-abrik pemberitahuan peringatan transfer tadi dan membacanya dengan cermat. Hanya sekilas, Nong Hao hanya duduk di tanah dengan pantatnya, matanya sedikit kusam dan telepon terlepas dari telapak tangannya secara tidak sengaja dan jatuh ke tanah. "Tuan Muda Nong, ada apa denganmu? Siapa orang ini?" tanya wanita tajam di sebelahnya dengan cemas. Namun pada saat ini Nong Hao tampaknya tidak memiliki tuan. Matanya kosong dan dia menutup telinganya terhadap kata-kata orang-orang di sebelahnya. Gadis buas itu sedang terburu-buru, jadi dia hanya mengangkat telepon dan melihatnya sendiri. Tapi sama. Gadis buas itu berteriak dan wajahnya langsung pucat pasi. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kamu sama sekali tidak bisa menjadi Dokter Damar.
Tiga kata sederhana ini hampir membuat dahi semua orang meledak. Dokter Damar terampil. Apa yang Anda katakan? Dia adalah Dokter Damar Saleh dari Yang Hua. Kerumunan bergegas mendekat dan menyambar telepon gadis seksi itu yang semuanya ketakutan. Namun Damar mengeluarkan jarum perak dan menikamnya di lehernya. Setelah beberapa saat, wajah seperti dewa muncul di depan semua orang. Saya harus menyamarkan wajah saya karena hal-hal tertentu. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menemukan hal seperti itu. Perjalanan ke Puchen ini benar-benar menarik, kata Damar ringan, tetapi ekspresinya menjadi semakin suram. Sen, Dokter Damar, ini adalah... Dokter Damar, ini salah paham. Itu semua salah paham. Otak Nong Hao berantakan, tetapi saat ini dia tidak peduli. Dia segera berlutut di tanah dan mencoba yang terbaik untuk meminta maaf. Dokter Damar, Anda menggunakan penyamaran Anda. Identitas kami tidak mengenali Anda. Ini adalah kesalahpahaman besar. Jika kami tahu itu Anda, bagaimana kami bisa menyinggung Anda? Mohon maafkan kami, dan kami bersedia memberikan kompensasi kepada Anda dan atas kerugian apapun. Saat ini saya hanya bisa meminta maaf. Bagaimanapun perwakilan di belakang orang-orang ini adalah Yang Hua. Bagaimana petani biasa bersaing dengan Yang Hua? Kerumunan dengan cepat bergabung karena orang yang disebut bodoh itu tidak bersalah bukan berarti mereka tidak punya alasan untuk membela diri. Bagaimana dengan catatan transfer? Damar bertanya tiba-tiba. Nong Hao tercengang. Jika Anda melihatnya sedikit lebih serius, sebenarnya ini tidak akan terjadi. Nong Hao, saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda membiarkannya. Belum lagi jika saya bukan seorang dokter jenius. Saya takut seorang beberapa dari saya. Saya ingin Anda mati di Puchen, kan? Damar berkata dengan tenang. Wajah Nong Hao merah dan putih. Dan akhirnya dia mengangkat kepalanya dengan tajam, menggertakkan giginya dan berkata, Dokter Damar, bagaimana menurutmu? Mungkinkah kamu masih ingin membunuhku? Ini hanya masalah sepele, mungkinkah? Hal sepele? Bagi saya itu bukan masalah sepele, tapi saya tidak akan terlalu ekstrim dalam segala hal. Tidak perlu membunuh Anda. Saya hanya akan mengikuti apa yang Anda katakan sebelumnya. Cutai, murid Anda di sini. Tuan tiba-tiba berdiri, pergi, patahkan tangan dan kakinya untukku. Begitu dia mengatakan ini, Nong Hao benar-benar terpesona. Dokter Damar, jangan terlalu menipu, ini Puchen. Suara itu jatuh ke tanah dan semua pengawal di sekitar mengarahkan senjata mereka ke Damar. Apakah kamu ingin membakar batu giok itu bersamaku? Nong Hao menggertakkan giginya dan meraung dengan keras. Membakar semua batu giok? Damar menatapnya dan berkata dengan kosong. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Nong Hao adalah pangeran Puchen. Dia terbiasa memanggil angin dan hujan di Puchen. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Memang reputasi Dokter Damar bergema di seluruh negeri dan bahkan dunia. Dan banyak orang telah mendengar tentang dia. Meskipun dia belum pernah melihat orang seperti itu dengan matanya sendiri, dia bisa tahu banyak melalui percakapan di ponsel komputer dan orang-orang di sekitarnya. Ini bukan eksistensi yang bisa diprovokasi. Keluarga juga memperingatkannya beberapa kali untuk tidak memprovokasi orang-orang Yang Hua. Bahkan seseorang dari kantor cabang pun tidak. Tapi kali ini dia tidak hanya memprovokasi dia, tetapi sebenarnya Damar sendiri. Nong Hao mengerti bahwa dia menendang keranjang besar kali ini, tapi dia juga berlutut ke Damar. Dan bahkan bersujud padanya dan meminta maaf. Berbicara secara logis, dia telah memberikan wajah yang cukup. Mengapa Damar terus agresif dan menyia-nyiakan tangan dan kakinya? Bagaimana Nong Hao bisa menanggung ini? Dari kecil hingga dewasa tidak ada yang berani menampar wajahnya. Karena itu dia segera alami menolak dengan putus asa. Moncong gelap ditujukan kepada Damar. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh kotak. Gadis pedas dan yang lainnya tidak terkejut dengan langkah Nong Hao. Mereka memahami karakter Nong Hao. Ini adalah Tuhan yang tak kenal takut. Selama Anda berani memprovokasi dia, dia akan melakukan apapun. Tidak peduli apa, dia akan menggerogoti sepotong daging Anda.
Tapi mereka jelas tidak mengerti Damar. Nong Hao, apakah kamu gila? Cepat katakan pada orang-orangmu untuk meletakkan senjata mereka. Cepat, Cutai berteriak dengan histeris. Cutai berhenti berbicara, omong kosong. Saya meminta Anda untuk datang untuk minum, hanya untuk memberi Anda wajah. Anda tidak ingin malu sekarang, Dokter Damar. Ini ingin saya mati. Saya bukan bajingan, saya takut padanya. Nama keluarga Lin, itu yang aku katakan. Bahkan jika aku mati hari ini, aku pasti tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Mata Nong Hao merah dan dia berteriak seperti orang gila. Menurutnya jika dia berperilaku cukup gila, Dokter Damar pasti akan menyerah, menyelesaikan masalah dan memberikan dirinya jalan yang sesuai. Tapi kegilaan Damar berkali-kali lebih kuat darinya. Saya melihat Damar menyalakan sebatang rokok sendiri, mengambil napas dalam-dalam dan sudut mulutnya naik, mengungkapkan senyum yang membawa sedikit kegilaan. Dan kegilaan. Jadi Anda berharap saya akan menghancurkan rumah pertanian Anda? Iya, juga bukan, hancurkan rumah pertanianku. Nong Hao terengah-engah dan kemudian berteriak dengan marah. Kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Ini Puchen. Ini wilayah rumah pertanianku. Bukan kamu, Dokter Damar. Saya katakan kecuali jika Anda tidak ingin keluar dari Puchen ini. Jika tidak, bahkan jika saya mati di sini hari ini, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari kota ini. Nong Hao 120% percaya diri. Petani telah menjalankan Puchen selama bertahun-tahun, tetapi itu sudah seperti tong besi. Tidak satu atau dua orang bisa mematahkannya. Penjara Damar sebelumnya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan keluarga petaninya. Bagaimana Nong Hao bisa takut? Terlebih lagi, para wanita biadab dan lainnya yang berdiri di belakangnya adalah anak-anak dari taifan papan atas di keluarga petani. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana keluarga super Puchen ini bisa bertahan? Ini bukan kekuatan sederhana untuk diikat bersama seperti ini. Dia bertanya-tanya beberapa berat Damar, tapi Nong Hao salah. Kesalahan besar. Generalis macam apa Damar? Tucai, ya. Pergi, patahkan tangan dan kakinya untukku. Jika ada yang menghentikanmu, bunuh saja dia, jangan repot-repot. Damar berkata dengan ekspresi kosong. Seperti yang diperintahkan, Cutai menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat dan segera berjalan menuju Nong Hao. Pupil mata Nong Hao melebar. Tuan Chu, Tuan Muda Nong, saya sangat menyesal saya harus mendengarkan apa yang dikatakan Direktur Lin. Pemimpin Sekte Lin, saya minta maaf, saya tidak menyebutkan kepada Anda. Alasan mengapa memanggil Direktur Lin sebagai pemimpin Sekte Lin adalah karena dia berasal dari Sekte Qilin. Kepala itu di Liang Xingmen. Saya hanya aula kecil di bawah Killing Man. Hal macam apa saya? Cutai berani menjadi sombong dan arogan di depan Damar. Apa yang Damar ingin kita lakukan? Kita secara alami harus melakukannya. Jadi petani besar, aku hanya bisa mengganggumu. Tidak beruntung hari ini, jangan salahkan aku. Setelah berbicara, Cutai tidak ragu-ragu untuk meletakkan telapak tangannya di bahu Nong Hao. Dan dia akan menggunakan kekuatan untuk melepaskan lengan berhenti. Teriak wanita tajam di sebelahnya dengan histeris. Nong Hao dan Damar memandangnya bersama. Dokter Damar, Anda tidak dapat menyakiti Tuan Muda Nong. Jika tidak, saya berjanji Anda akan sangat merepotkan. Apakah Anda mengancam saya? Damar mengarutkan kening. Saya jelas bukan ancaman, Dokter Damar. Anda mungkin belum pernah ke Puchen kami, dan Anda tidak tahu banyak tentang kami. Faktanya seseorang baru saja menelpon keluar. Dari yang saya mengerti, saya khawatir di sana setidaknya ada beberapa orang di luar barbar. Hampir 1.000 orang mengepung tempat ini. Dokter Damar, apakah Anda yakin ini membuat segalanya tidak terkendali? Dalam hal ini, tidak peduli apa yang petani lakukan, setidaknya itu akan menjadi kerugian yang tak terukur bagi Anda dan Yang Hua. Dokter Damar, Devin, saya menyarankan Anda jangan kehilangan yang besar karena yang kecil, kata Sen wanita yang tajam dengan dingin. Ini adalah peringatan, juga ancaman. Tapi apa yang dikatakan wanita pedas itu juga benar. Orang-orang di luar ini pasti tidak akan berpakaian seperti pengawal.
Mereka pasti warga sipil yang berpakaian santai. Jika ini masalahnya, begitu Damar memperlakukan mereka, sifatnya akan berbeda. Pada saat itu Damar yang memiliki pada saat itu Damar Pada saat itu bukan Damar yang memiliki keputusan akhir, tapi pejabat yang memiliki keputusan akhir. Damar tidak mampu melakukan hal seperti itu. Opini publik yang menakutkan akan langsung menghancurkan Yang Hua. Kekuatan Yang Hua tidak cukup kuat untuk melawan energi seperti itu. Dan ini juga ketergantungan wanita pedas. Namun, gadis pedas itu sama sekali tidak mengenal Damar. Pada saat ini, bagaimana Damar bisa begitu khawatir? Apa yang dia inginkan adalah dunia yang cerah ini, kebahagiaan dan kebencian seperti ini. Bahkan jika orang-orang dari Fuchan datang, dia tidak peduli. Akan kutunjukkan pada kalian. Tiba-tiba Damar berkata, apa yang kamu lihat? Gadis buas itu bertanya dengan heran. Lihat caramu. Apakah kamu berhasil untukku? Kata Damar acuh tak acuh. Gadis buas itu bergidik. Tangisan sedikit tiba-tiba bergema di seluruh kotak itu. Cutai, dia sudah menjadi pisau di tangannya. Dan dia menebas Nung Hao dengan kejam. Nung Hao mengeluarkan jeritan yang menusuk. Serang, bunuh aku. Melihat adegan ini, gadis buas itu tidak lagi ragu-ragu meraung histeris. Seolah-olah dia akan menjadi gila. Dalam sekejap orang-orang dari segala arah mengeluarkan pistol mereka dan memutar nomor. Seolah-olah mereka memberitahu sesuatu. Cepat keluar dan lihatlah. Cutai buru-buru berteriak. Para murid di belakangnya bergegas keluar dari clubhouse. Setelah beberapa saat, seorang murid bergegas masuk. Itu tidak baik. Penatua Chu, sesuatu terjadi. Murid itu menjadi pucat dan berteriak ngeri. Master Chu bertanya kepada Shen. Banyak fan tiba-tiba bergegas di sekitar clubhouse. Banyak orang bergegas dan mengepung clubhouse. Yang paling penting adalah, ada apa? Master Chu merasa situasinya tidak baik dan segera berteriak. Yang paling penting adalah, ada banyak reporter. Murid itu ingin menangis tanpa air mata. Begitu kata-kata ini jatuh, wajah Cutai berubah. Kedatangan reporter berarti bahwa setiap gerakan hari ini akan diekspos ke mata publik. Jika Damar berani main-main pada saat ini, dia hampir akan menempatkan Yang Hua di tiang puncang dan memanggangnya. Dokter Damar, Cutai buru-buru menatap Damar. Pada saat ini, dia juga tidak bisa mengambil keputusan. Dia hanya bisa melihat keputusan Damar. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini telepon bergetar. Damar segera mengangkat telepon, menekan tombol sambungan dan menyalakan pengeras suara secara bersamaan. Tuan, semua orang dari gerbang Kilin telah tiba di Fuchan. Ikuti instruksi Anda. Ada suara yang sangat hormat di telepon. Itu adalah suara Master Sekte Kilin. Datanglah ke klub Yalang segera. Dengarkan, semua orang yang mengepung klub Yalang akan dibunuh tanpa ampun, kata Damar dengan tenang. Kalimat ini membunuh tanpa balas kasihan. Cutai di sebelahnya berpikir sejenak bahwa dia salah dengar. Garis-garis buas juga tercengang. Apa? Pencegahan yang paling menakutkan saat ini? Itu kata-kata manusia, mengerikan. Meskipun Nung Hao dan yang lainnya adalah playboy dan menghabiskan hari-hari mereka dengan minum-minum, bukan berarti mereka bodoh atau bodoh. Mereka mengerti bahwa mungkin berurusan dengan Dr. Damar dengan kekuatan keras. Oleh karena itu, mereka ingin menggunakan kekuatan opini publik untuk memaksa Damar membuat koneksi. Tentu saja, Nung Hao tidak memiliki ide ini. Tetapi wanita pedas itu diam-diam mengaturnya. Gadis buas itu bergerak sangat cepat dan setelah beberapa saat hampir 1.000 orang berkumpul. Mereka sengaja berbadan seperti warga biasa tanpa senjata di tangan. Seolah-olah hanya menonton kesenangan tanpa ancaman apapun. Tapi semakin tak tersentuh. Ketiga gadis tajam itu dengan sengaja merekrut setengah dari reporter dari Fuchan. Sudah ditakdirkan bahwa Damar tidak bisa menyentuh orang-orang ini dengan santai. Karena orang-orang dari sekolah Suanyi dibunuh secara serampangan oleh Farah, tetua sekte setan darah sebelum lama ini. Jika hal seperti ini terjadi lagi, saya khawatir hal di atas tidak akan hanya duduk dan mengabaikannya dan mereka akan memotong Yang Hua. Ini adalah puncaknya. Tidak peduli siapa itu, Anda harus menimbangnya. Tapi pernyataan Damar benar-benar membuat wanita pedas dan yang lainnya putus asa. Membunuh tanpa belas kasihan. Mungkinkah Dr. Damar mengabaikan para reporter ini dan menggunakan cara paling berpakaian besi untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah dia gila?
Dokter Damar, kamu jangan main-main. Apakah kamu tahu dari mana para reporter datang dari luar? Puchan Evening News tidak memberitahu surat kabar lokal, tetapi surat Sun TV juga ada di dalam. Kamu tahu Sun TV benar. Banyak tokoh besar di Yanjing suka memperhatikan saluran ini. Jika Anda main-main, insiden di sini tidak hanya akan menyebar ke Puchan pada awalnya, tetapi juga menyebar ke Yanjing dan ribuan rumah tangga di Cina. Semua orang akan tahu bahwa dokter jenius itu adalah seorang pembunuh yang melakukan segala macam kejahatan. Apakah kamu tidak peduli dengan reputasimu? Gadis-gadis bos itu berteriak dengan penuh semangat, sangat gugup. Aku tidak peduli. Hampir segera setelah wanita pedas itu selesai berbicara, Damar segera mengikuti. Wanita tajam itu tercengang. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu tegas? Nong Hao bergidik dan bertanya setelah kembali ke akal sehatnya. Aku telah memberitahumu dari awal satu kesempatan, tetapi apa yang kamu dapatkan sebagai imbalan adalah intensifikasimu. Jika itu masalahnya, maka aku akan mematuhimu. Damar berteriak, Cutai lakukan. Mendengar ini Cutai mengerti Dokter Jenius Lin. Dia mengambil keputusan dan segera tidak menahan diri, bergegas dan menampar wajah Nong Hao dengan keras terkunci. Nong Hao segera jatuh ke tanah, pusing dan pusing. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Cutai sudah mengunci tangan dan kakinya dan mengerahkan kekuatannya dengan keras. Klik, suara renyah keluar. Sebuah tangisan menyedihkan bergema melalui kotak. Anggota badan Cutai benar-benar diamputasi. Dan pria itu jatuh ke tanah dengan panik memutar tubuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Orang-orang lainnya ketakutan ledakan. Pada saat ini pintu kotak diketuk terbuka lagi. Sejumlah besar orang bergegas ke kotak clubhouse. Melihat adegan ini teriak bergema, itu Dokter Damar. Dokter Damar telah mengalahkan seseorang. Semuanya datang dan lihat. Reporter, di mana reporternya? Tembak cepat. Tuan Lin akan membunuh seseorang. Pada saat yang sama dia mengeluarkan ponselnya dan ingin mengambil gambar adegan berdarah ini. Tapi Damar tenang dan terus berkata kepada Cutai, jangan memperhatikan mereka, terus lakukan itu. Tapi Master Sekte dengan cara ini. Bagus, lihat sekeliling. Ada apa? Ada banyak orang, videonya semua menyala dan bahkan siaran langsung. Jika Anda melanjutkan itu pasti akan berdampak sangat buruk. Cutai ragu-ragu dan berkata dengan hati-hati, begitukah? Ya, jangan lakukan itu. Damar berpikir sejenak. Cutai menghela napas. Lebih baik melakukan hal semacam ini di belakang layar. Jika Anda melakukannya di depan umum, dampaknya pasti sangat besar. Damar dapat menanggungnya untuk sementara waktu, dan setelah dia pergi dari sini, dia berlahan-lahan akan menyelesaikan akun dengan mereka. Meskipun orang-orang ini adalah ular lokal di Puchan, dibandingkan dengan Yang Hua, mereka tidak cukup untuk melihat. Tetapi ketika Cutai berpikir bahwa Damar akan meninggalkan segalanya dan pergi untuk sementara waktu, Damar tiba-tiba melangkah maju. Aku melakukannya sendiri. 5 kata sederhana itu keluar dan semua orang seperti bodoh. Apa? Cutai tercengang. Garis-garis bos itu lebih ketakutan. Dokter Damar, bagaimana kamu bisa? Gadis bos itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara dan kemudian meraung dengan tegas. Semuanya lihat, Dokter Damar akan membunuh. Orang akan mengambil foto dan mengunggahnya ke Xvideo, sehingga semua orang dapat melihat wajah asli Dokter Damar. Orang-orang di sekitar segera mengeluarkan ponsel mereka dan menunjuk kamera mereka dalam Damar. Tersedia di detik berikutnya. Klik, tangan seseorang gadis yang tajam tiba-tiba dipatahkan oleh Damar. Saudara-saudara datang ke ruang siaran langsung saya. Ini hanya 9 yuan 9. Sebuah kotak besar penuh dengan buah naga yang harum dan renyah, pengiriman gratis untuk pulang. Semua barang kami asli dan murah. Promosi acara hari ini, pria tampan semua keindahan tidak dapat melewatkannya, datang dan lihat. Membuka aplikasi, masih ada siaran langsung yang tak terhitung jumlahnya dengan mitra yang melakukan lelucon dan ada banyak keindahan di mobil mewah. Tak terhitung orang-orang yang dengan mati rasa membolak-balik video yang tampaknya baru saja praktis ini. Sampai saat ini sebuah video eksploitasi tiba-tiba muncul di sebuah app. Dalam sekejap tak terhitung yang malas memegang ponsel terkejut. Internet meledak, ruang siaran langsung yang tak terhitung jumlahnya langsung dipenuhi dengan 3 kata. Dokter Damar, Dokter Damar.
Banyak netizen yang tidak tahu kebenarannya tercengang. Ada apa? Apakah penggemar Dr. Damar mulai membuat masalah lagi? Ini terlalu menjijikan untuk pergi ke ruang siaran langsung orang lain tanpa alasan. Dalam sekejap tak terhitung yang malas memegang ponsel terkejut. Internet meledak, ruang siaran langsung yang tak terhitung jumlahnya langsung dipenuhi dengan 3 kata. Banyak netizen yang tidak tahu kebenarannya tercengang. Para penggemar barat di ruang siaran langsung berdiri, satu demi satu, sampai seorang berseru, semuanya pergi dan cari kata kunci Dr. Damar. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan dapat melihatnya. Begitu kata-kata ini keluar, semakin banyak orang buru-buru membuka pencarian untuk menemukan siaran langsung. Baru-baru ini, kamar tentang Dr. Damar. Hanya dengan satu pemandangan, semua orang mengerti apa yang terjadi. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai ledakan di dalam kantor. Bagaimana keadaan sekte setan darah? Kata seseorang, pria dengan pelipis putih dan wajah keriput duduk di meja sambil melihat koran di tangannya. Itu telah dipecahkan, tetapi orang yang memecahkannya bukan milik kita, tetapi Dr. Damar. Sekretaris yang masuk berkata, pria itu mengangkat kepalanya sedikit terkejut. Tetapi setelah beberapa saat senyum pahit muncul di wajahnya. Aku tahu orang itu, bagaimana dia bisa menjadi tuan yang akan menyerah. Setelah menderita kerugian besar, dia harus membalas dendam sendiri. Tidak mudah bagi siapapun untuk datang. Itulah yang saya katakan, tapi Komandan Wang tampaknya sangat tidak senang. Tampaknya dia masuk ke dalam hari ini. Dan dia harus memberitahu yang di atas tentang hal itu. Sekretaris menurunkan suaranya, dia berkata dengan hati-hati. Masuk, Zeng Nantian mengerutkan kening lalu mengulurkan tangannya dan mendengus dingin. Bagaimana dengan dia? Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Aku masih tak percaya beberapa sebesar badai yang bisa dia buat. Jika hal di atas diselidiki. Jangan khawatir, tidak. Master Sekte Setan Darah sudah mati. Tidak mungkin bagi yang di atas untuk meminta pertanggungjawaban Lin Xiaoji atas orang mati. Belum lagi kontribusi besar Lin Xiaoji terhadap kami. Ini jauh lebih sebanding dengan Sekte Setan Darah. Untuk menempatkannya 10.000 langkah mundur. Hal ini adalah guru Sekte Setan Darah meminta maaf kepada Dr. Damar. Terlebih dahulu mereka menggunakan Dr. Damar dan mereka ingin membunuh Dr. Damar. Siapa yang harus disalahkan? Biarkan dia pergi, kata Zeng Nantian sambil tersenyum. Sekretaris itu mengangguk dan hendak pergi. Pada saat ini ponsel di sakunya bergetar dan sekretaris mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan berseru, Komandan, sesuatu terjadi. Ada apa? Zeng Nantian segera meletakkan koran dan mengerutkan kening bertanya, lihat ponselmu dengan cepat. Telepon Zeng Nantian ragu-ragu dan mengangkat telepon di atas meja dan menyalakan. Begitu dihidupkan, dorongan gila yang tak terhitung jumlahnya datang. Ada 3 karakter yang jelas pada setiap dorongan. Dr. Damar mengklik salah satu dari mereka. Zeng Nantian hanya melihatnya selama 3 detik. Dan kemudian dia benar-benar ketakutan. Anak ini gila. Cabang Yang Hua Puchan, Nona Suyan, tolong minum teh. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pemimpin eksekusi perusahaan untuk bergegas dan menghibur keluarga Suyan secara langsung. Di ruang resepsi yang besar hanya Suyan, Zhang Qingyu dan Su Guang yang duduk. Ketiganya sangat gugup dan gelisah, tetapi kepala cabang ini kagum dan mereka sangat antusias. Manajer Wang, kamu terlalu sopan. Suyan tersenyum. Itu benar, Anda adalah teman Direktur Lin dan itu adalah teman kami. Bagaimana Anda bisa lalai dalam menghibur tuaman? Nona Suyan, jangan khawatir, kami sudah menghubungi markas dan mereka akan segera mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah Anda. Kesulitan jika Yang Hua maju, bahkan jika itu adalah seorang petani dari Puchan, itu pasti akan memberikan 3 poin mid. Tipes, kata manajer Wang sambil tersenyum. Itu bagus, Suyan mengangguk ringan. Berbunyi, pada saat ini ponsel manajer Wang berdering. Dia tidak peduli dan terus menuangkan teh untuk Suyan. Namun pada saat yang sama berbunyi. Didu, banyak orang di ruang resepsionis menyalakan telepon mereka dan seperti telah menerima pesan. Ponsel Suyan kehabisan baterai jadi dia menutup telepon. Ada apa? Suyan tidak bisa menahan diri untuk menatap manajer Wang dan yang lainnya sedang memeriksa telepon. Namun, beberapa orang terdiam sejenak dan tidak menjawab. Manajer Wang mengangkat telepon dan meletakkannya dengan Suyan. Nona Suyan, semuanya harus segera diselesaikan. Hitomi of the Night mengingatkan Anda. Setelah menonton, mintalah koleksi. Dan lebih nyaman untuk menikmati. Menyelesaikan sekarang. Napas Suyan terengah dan dia
Pak sadar melihat telepon dan yang dipegang manajer Wang. Sekilas dia tercengang hidup di telepon, tapi gambar yang diambil sangat goyang. Itu adalah kotak yang berantakan, cahaya di dalam kotak sangat redup, meja dan kursi semua hancur. Dan sofa runtuh. Tidak hanya itu, banyak orang tergeletak di tanah yang anggota tubuhnya terputus. Dan di antara orang-orang ini berdiri sosok yang tinggi dan lurus. Itu lain adalah Dokter Damar. Apa yang terjadi? Suyan merasa kepala kosong dan ingin melihat lebih dekat. Klik, layar ruang siaran langsung tiba-tiba terputus dan petugas APP secara paksa memotongnya. Apa yang terjadi? Sepertinya saya telah melihat Dokter Damar, Saunong, dan yang lainnya. Suyan memandang manajer Wang dengan cemas. Manajer Wang tersenyum ringan. Nona Suyan, jika saya menebak dengan benar, saya khawatir Direktur akan datang ke Puchen secara pribadi untuk menyelesaikan urusan petani untuk Anda. Suyan tercengang. Zhang Qingyu sangat gembira. Apa? Damar ada di sini. Menantu masa depanku ada di sini. Haha, bagus putri. Kita tidak perlu takut. Zhang Qingyu menari dan buru-buru menyalakan ponselnya melihat pemandangan yang luar biasa. Berita tentang kedatangan Dokter Damar ke Puchen. Dia gemetar karena kegembiraan. Akhirnya, tidak apa-apa. Su Guang juga menghela napas lega. Tapi Suyan sedikit bingung. Damar, kenapa dia tiba-tiba muncul di Puchen? Bukankah dia seharusnya berada di Yangtze? Lagi pula begitu banyak hal telah terjadi di sekolah Suanyi dan Mahai telah jatuh. Dia seharusnya tidak bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di Yangtze. Mengapa dia ada di sini tanpa alasan? Apakah sudah diberitahukan oleh kantor cabang, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk datang ke cabang ini sendirian. Bahkan jika manajer Wang memberitahu Direktur Lin, tidak mungkin Direktur Lin tiba di Puchen dalam waktu yang sesingkat itu. Dan secara logika, bukankah seharusnya orang yang muncul di klub serigala malam adalah Damar? Mungkinkah Damar benar-benar Dokter Damar? Sama sekali tidak mungkin. Damar dan Dokter Damar pada dasarnya berbeda. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Tapi kadang-kadang Damar mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Mengatakan bahwa dia adalah Dokter Damar. Mungkinkah itu yang dia katakan selalu benar? Tidak, jika itu benar, mengapa aku tidak mengetahuinya selama bertahun-tahun meskipun dia tidak berbagi ranjang yang sama? Dia telah tinggal di bawah hidungku. Tapi Damar memiliki ponsel Dokter Damar Lin. Bagaimana menjelaskannya? Pertanyaan dan kebingungan yang terhitung jumlahnya berputar di kepala Suyan. Dia memeluk kepalanya kesakitan, merasakan sakit kepala yang membelah. Putri, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Qingyu yang berada di sebelahnya bertanya dengan perhatian. Tidak ada, Suyan menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk menunggu Damar kembali dan bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun dia harus yakin akan keraguannya. Pastikan suaminya benar-benar Dokter Damar. Meskipun Suyan masih berpikir terlalu konyol untuk memikirkannya sekarang, tapi dia harus mencari tahu. Bagaimana dalam dan luar kotak Snake World Close-up telah diserang oleh banyak orang saat ini. Damar berdiri dengan tenang di tengah kerumunan, menatap kosong pada orang di depannya. Nong Hao terbaring di tanah seperti anjing wanita mati. Wanita padas itu mematahkan tangannya berlutut di tanah dan mencoba yang terbaik untuk bernapas. Daya pucat dan keringat bercucuran seperti tegasan hujan. Rasa sakit yang parah hampir membuatnya pingsan, tetapi dia tidak tahu begitu dia pingsan akhirnya akan lebih menyedihkan. Para penonton yang direkrut oleh para wanita biadab dan Nong Hao dan yang lainnya masih memegang ponsel untuk siaran langsung atau merekam video. Meskipun mereka semua terkejut dengan pemandangan itu, mereka semua gemetar dan ketakutan meskipun dihadapkan dengan adegan yang tak terhitung jumlahnya. Damar tidak bermoral dan tidak peduli sama sekali. Dia berjalan menuju gadis buas itu dengan ekspresi kosong. Niat membunuh di matanya. Tubuh wanita yang tajam itu bergetar seperti saringan dan wajahnya penuh ketakutan. Jangan bunuh aku, teriak wanita padas itu dengan gemetar. Namun, Damar mengabaikannya. Selamatkan aku. Akhirnya gadis buas itu tidak tahan lagi dan tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju kerumunan di sini. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan akal. Siapa yang akan membantuku? Tolong aku. Tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Tidak ada yang berani menghentikan Dokter Damar.
Sebelum gadis itu berlari keluar dari kotak, Damar meraihnya kembali dan membawanya seperti ayam. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia langsung buang air kecil. Kali ini dia akhirnya mengerti keseriusan masalah ini dan Damar tidak sopan. Tapi pada saat ini berhenti. Sebuah raungan terdengar. Oke, bagaimana kelanjutan cerita ini? Kita tunggu aja di 2 hari berikutnya. Dadah.